Selamat datang di video edukasi kesehatan. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu Anda hidup lebih sehat. Buat sebagian besar dari kita, pagi hari tanpa kopi itu rasanya ada yang kurang ya. Kopi udah bukan lagi sekedar minuman, tapi udah jadi ritual, jadi teman buat memulai hari, penyemangat pas kerja, atau sekedar buat santai sore. Tapi, di tengah-tengah nikmatnya seruputan kopi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, kebiasaan ngopi tiap hari ini sebetulnya aman atau nggak ya? Jangan-jangan ada efek samping yang kita nggak sadari. Nah, yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, sebelum kita bedah dari sisi sains, seru juga nih kalau kita lihat sedikit ke belakang. Gimana sih ceritanya minuman hitam ini bisa jadi ritual wajib buat jutaan orang di seluruh dunia? Perjalanan kopi itu panjang banget loh, dimulai di Yaman pada abad ke-15 di mana para sufi minum kopi biar tetap melek pas lagi ibadah. Dari situ popularitasnya meledak, menyebar ke seluruh dunia sampai akhirnya dibawa sama VOC ke Indonesia. Nah, dari sinilah lahir istilah yang terkenal banget itu, a cup of Java. Luar biasa ya, dari ritual ibadah jadi minuman global. Oke, cukup pelajaran sejarahnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Apa sih yang sebenarnya kopi lakuin ke tubuh kita sampai-sampai kita bisa langsung on dan semangat lagi? Jawabannya ada di satu molekul ajaib ini, kafein. Ya, zat inilah bintang utamanya. Si biang keladi di balik semua efek segar yang kamu rasain dari secangkir kopi. Cara kerjanya tuh sebenarnya simple tapi jenius banget. Jadi gini, otak kita itu secara alami ngeluarin zat yang namanya adenosin. Tugasnya, ngasih sinyal capek ke tubuh. Nah, si kafein ini pinter. Dia datang, terus ngeblok jalan buat si adenosin. Akibatnya, sinyal capeknya nggak nyampe ke otak. Hasilnya, yaitu, kita jadi ngerasa lebih seger, lebih waspada, dan lebih fokus. Nah, ini dia pertanyaan paling penting. Kalau gitu, seberapa banyak sih kopi yang masih tergolong aman buat kita minum setiap hari? Ini dia angka kuncinya, 400 mg. Angka ini bukan asal sebut ya. Ini adalah batas aman konsumsi kafein per hari untuk orang dewasa yang sehat menurut Badan-Badan Keamanan Pangan Dunia, kayak FDA di Amerika Serikat. Terus 400 mg itu kira-kira seberapa banyak sih? Gampangnya gini, itu setara dengan 3-4 cangkir kopi saring atau kopi tubruk biasa. Atau kalau kamu penikmat americano, itu sekitar 2 gelas yang pakai double shot espresso. Nah, dari sini kamu bisa mulai ngitung-ngitung nih, jatah kafein harianmu udah kepake berapa? Seperti kebanyakan hal di dunia ini, kopi itu ibarat koin dengan dua sisi. Ada manfaatnya, tapi kalau berlebihan, ada juga dampak buruknya. Kita mulai dari sisi baiknya dulu. Kalau dikonsumsi dalam batas wajar, kopi itu bisa bantu kita lebih fokus dan ningkatin performa olahraga. Beberapa studi bahkan bilang kopi bisa menurunkan risiko penyakit serius kayak Alzheimer dan diabetes tipe 2 karena kandungan antioksidannya yang tinggi. Tapi, kalau kebanyakan, efeknya bisa nggak enak. Mulai dari jantung berdebar-debar, gampang cemas, susah tidur, sampai asam lambung naik. Bahkan kalau kamu biasa ngopi banyak, terus tiba-tiba berhenti, bisa kena gejala pusing kepala atau yang disebut caffeine withdrawal. Nah, yang perlu banget diingat, batas 400 mg tadi itu nggak berlaku buat semua orang loh. Ada beberapa kelompok yang harus ekstra hati-hati. Siapa aja mereka? Pertama, buat kamu yang punya riwayat MAH atau GERD. Kedua, orang dengan kondisi jantung, tekanan darah tinggi, atau yang sering rasa cemas dan susah tidur. Buat kelompok ini, kafein itu bisa memperburuk gejala yang udah ada. Jadi harus lebih bijak ya. Dan ada catatan super khusus nih buat para ibu hamil. Batas amannya itu setengah dari orang dewasa biasa, yaitu maksimal 200 mg kafein per hari. Gampangnya, itu setara dengan kira-kira 1 cangkir kopi seduh. Nggak boleh lebih dari itu ya. Oke, setelah kita lihat dari berbagai sisi, sekarang waktunya kita tarik kesimpulan dan jawab pertanyaan utama kita. Jadi, minum kopi setiap hari itu aman atau tidak? Jawabannya, pada dasarnya aman. Tapi ada 2 syarat utama. 1, jangan berlebihan. Dan 2, yang paling penting, dengarkan sinyal dari tubuhmu sendiri. Karena pada akhirnya, kuncinya bukan cuma di angka 400 mg, tapi di seberapa cocok kopi itu dengan kondisi unik tubuh kita masing-masing. Kopi itu bisa jadi teman terbaikmu buat jadi lebih produktif. Tapi bisa juga jadi musuh tersembunyi buat kesehatanmu. Pilihannya ada di tanganmu. Jadi saya mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Apakah kebiasaan ngopimu selama ini sudah benar-benar sesuai dengan apa yang tubuhmu butuhkan? Terima kasih sudah menonton video ini.
Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan video edukasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.